Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Ketemu lagi bersama saya, Nining Yustiana. Kali ini teman-teman, saya akan mengajak teman-teman untuk menyusun modul ajar. Jadi ini akan saya kasih cara asik menyusun modul ajar. Yuk kita mulai. Apa sih modul ajar itu? Tentu saja teman-teman juga sudah tahu nih pasti kalau modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Nih, ini adalah kriteria modul ajar. Yang pertama harus esensial, yang kedua menarik, bermakna, dan menantang, relevan dan kontekstual, dan tentu saja terakhir berkesinambungan. Oke Den, jadi yang pertama kita lakukan tentu saja yang pertama harus persiapan dulu. Nah, Bapak Ibu, di persiapan ini kita akan melakukan assessment awal. Seperti kita tahu, assessment ada dua, yaitu kognitif dan non-kognitif. Apa sih dilakukan dalam assessment kognitif? Yaitu untuk menguji materi prasyarat, kesiapan siswa, dan juga kemampuan dasar siswa. Setelah kita ukur yang kognitif, nih kita ukur juga dong yang non-kognitif, yaitu mengenai gaya belajar, minat, dan juga bakatnya. Yang kedua, kita siapkan dulu profil pelajar Pancasila yang ingin kita capai dalam pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, mengidentifikasi dimensi proyek mengidentifikasi dimensi profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai dalam mata pelajaran masing-masing. Nah, lihatnya di mana nih si dimensi ini? Anda, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu bisa lihat di rasional dan karakteristik di mata pelajaran masing-masing. Kemudian bisa juga dilihat dari dimensi, elemen, dan sub-elemennya. Setelah itu, barulah kita akan memilih tujuan pembelajaran yang berasal dari alur tujuan pembelajaran. Jadi Bapak Ibu kan sudah menganalisis CP nih, capaian pembelajaran. Terus kemudian sudah membuat tujuan pembelajaran. Nah, dari semua tujuan pembelajaran ini sudah disusun menjadi alur tujuan pembelajaran. Nah, jadi kalau kita mau membuat modul, kita harus pilih dulu tujuan pembelajaran dari alur tujuan pembelajaran berdasarkan capaian pembelajaran yang akan kita kembangkan menjadi modul ajar. Nah, Bapak Ibu ambil satu atau beberapa tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Kemudian kita merencanakan teknik. Nah, merencanakan teknik ini jenis apa, instrumen apa yang akan kita gunakan dalam tes formatif dan sumatif nanti. Bisa berupa tes lisan, drama, produk, kemudian presentasi, ini kalau tekniknya lisan. Nah, kalau tekniknya tulisan, kita juga bisa menggunakan refleksi, esai, jurnal, poster, tes tertulis. Nah, tes tertulis pun bisa macam-macam Bapak Ibu. Bisa pilihan ganda kompleks, pilihan ganda, benar salah, esai, isian singkat, menjodohkan, dan juga lain-lain. Nah, setelah merencanakan teknik ini, barulah kita akan susun modul sesuai dengan formatnya. Komponen modul ajar itu apa saja sih? Nah, yang pertama itu harus ada informasi umum. Yang kedua harus ada komponen inti. Dan yang ketiga lampiran. Nah, di dalam informasi umum, di dalamnya itu harus ada identitas sekolah, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana prasarana, dan juga target peserta didik dan model pembelajaran yang kita gunakan. Sedangkan di dalam komponen inti, kita harus ada tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran, rencana asesmen, pengayaan dan remedial, dan juga refleksi guru dan siswa. Nah, sedangkan di lampiran, apa sih yang harus ada? Tentu saja harus ada LKPD-nya, bahan bacaan guru dan anak, glosarium, dan daftar pustaka. Nah, kalau di identitas sekolah harus apa aja? Yang pertama tentu saja ada penulisnya siapa, satuan pendidikannya, untuk fase apa, mata pelajaran apa, itu untuk identitas.
Kemudian ada kompetensi awal yang sudah tadi kita ukur. Terus ada juga profil pelajar Pancasila yang berkaitannya apa dan sarana prasarana, terus target peserta didik dan model yang digunakan apa. Nah, ini di sebelahnya itu ada contoh modul ajar yang pernah saya buat ya Bapak Ibu, tapi formatnya sih bebas sebetulnya, boleh menggunakan yang mana saja. Apa sih yang harus ada di kompetensi awal? Nah, di sini Bapak Ibu harus memasukkan materi prasyarat atau kemampuan yang dimiliki siswa terkait dengan lingkup materi yang akan diberikan. Nah, Bapak Ibu harus memperhatikan kompetensi dan tujuan, serta tentu saja jenjang materi. Nah, di dalam profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu memasukkan saja dimensi, elemen, dan subelemennya. Sedangkan di sarana prasarana, Bapak Ibu memasukkan alat, bahan, teknologi, materi ajar, dan bahan sumber belajar. Kemudian target peserta didiknya nih, apakah mau berdasarkan gaya belajar atau yang lain. Kemudian model apa nih yang akan digunakan di dalam modul ajar ini? Pilih salah satu saja Bapak Ibu ya. Boleh PBL, PJBL, Discovery Learning, Inquiry Learning, STEM, dan lain-lain. Nah, kemudian ada juga tujuan pembelajaran. Di sini tadi ambil satu atau lebih dari alur tujuan pembelajaran yang sudah kita susun. Kemudian di pemahaman bermakna, kita tuliskan dengan kalimat pendek manfaat yang akan diperoleh oleh siswa setelah mengikuti proses pembelajaran. Manfaat tersebut dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari nantinya. Sedangkan pertanyaan pemantik, buatlah Bapak Ibu pertanyaan yang membangkitkan rasa ingin tahu atau mengajak para siswa untuk bernalar kritis. Nah, sedangkan di kegiatan pembelajaran seperti biasa, bisa beberapa pertemuan. Tentu saja ada 3, pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Di pendahuluan, Bapak Ibu tuliskan kegiatan apa nih yang akan Bapak Ibu lakukan. Mulai dari pengondisian kelas, persepsi, motivasi, introduksi ke materi, dan lain-lain. Sedangkan di kegiatan inti, Bapak Ibu harus memperhatikan model pembelajaran yang dipilih, sehingga langkah-langkahnya disesuaikan dengan sintaknya. Nah, di penutup, setelah kita membuat rangkuman, kesimpulan, meninjau kembali, evaluasi, jangan lupa untuk membuat refleksi dan umpan balik, baik untuk siswa maupun untuk guru. Nah, setelah selesai proses pembelajaran, tentu saja ada dong pengayaan dan remedial. Pengayaan itu dituliskan apa yang dilakukan jika pembelajaran pada siswa dengan capaian tinggi agar mereka dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Nah, sebaliknya, kalaupun di remedial, tuliskan apa nih yang harus dilakukan jika pembelajaran pada siswa dengan capaian rendah agar membutuhkan bimbingan untuk memahami materi atau mengulang pembelajaran. Sedangkan di refleksi, guru dan siswa mencantumkan sama Bapak Ibu jenis pertanyaannya, rubriknya juga, pertanyaannya, angket, kuesioner yang dapat mencermati atau merenung kembali kegiatan yang dilakukan. Nah, di lampiran tentu saja sertakan LKPD-nya, bahan bacaan untuk guru dan siswanya, glosarium, dan daftar pustaka. Gimana? Mudah kan membuat modul ajar? Selamat mencoba Bapak Ibu. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.